Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beuh. Akhirnya gue bisa teleponan sama Reynat nih. Beuh, lu gak deg-degan dong? Iya, coba. Nah, jadi gini, Gimana? gue pengen tahu nih, gimana cara lo bisa berlaku adil dalam tanda kutip. Belum curiga lo ya? Belum curiga ya? Hah? Gue kalau nanya ke gue dan ngomong adil sih, gue udah kemana nih arahnya. Gue bukan hakim, gue bukan pemimpin negara. Ditanyain adil. Jadi gue agak curiga gitu. Loh. Lanjut ya. Jadi sebenarnya gini, gue pengen bongkar isi kepala lo, mindset lo, bisa melabelkan dirinya pernah melakukan poligami, kayaknya lo doang nih. Pernah. Kita nggak go into detail ke situ ya. Oke. Nah, jadi gini, ini kan biar ukti dengerin. Sorry. Maksudnya biar... Ya, jangan gitu. Kalau ukti bisa dengerin, bini gue bisa denger juga berarti. Oh iya bener, potensi dengerin juga bini lu ya. Gue pengen tahu mindset lu aja. Kan banyak di luaran sana, itu mungkin stigmanya itu menganggap poligami negatif. Banyak banget ya. Yang bejenggotnya udah seubin sama jilbabnya nyengser semeter juga masih stigmanya negatif kan. Nah iya kan. Gue juga pengen tahu nih. Nanti mudah-mudahan yang lagi dengerin juga pengen tahu sampai habis obrolan kita. Nanti apakah dengan berarti lo pernah poligami, terus nanti ujung-ujungnya lo juga malah tertantang untuk nyoba lagi. Nah. Waduh, ini bini gue bisa dengerin nih. Kita kupas aja bareng-bareng, tapi ntar jawabnya. Ya. Gimana coba, stigma pertama apa yang mau lo tepis? Dengan poligami itu dia berarti kayaknya nafsuan nih misalnya. Oke, gue ngomong dari dasar dulu ya, Sekarang kalau seandainya lo ngomong kenapa poligami itu stigmanya negatif, ya karena konsensus kalau gue bilang ya. Karena konsensus dari masyarakat. Kalau lo lihat di tahun 70-an dulu, 80-an, dunia mengatakan LGBTQ itu negatif. Oke. Karena mereka dengan paham sekuler mereka, ya mungkin sebagian besar dari mereka tidak bertuhan. Ya jadi mereka nggak punya basis untuk mengatakan benar dan salah gitu. Oh iya, bener. Sehingga apapun itu akan dinilai oleh konsensus gitu. Oh iya. Dan ini satu hal yang sangat bahaya. Sehingga mereka akhirnya gathering power, mereka kumpulin LGBT, mereka punya campaign besar-besaran luar biasa sampai pada hari ini. Oke. Pada akhirnya mereka ikut konsensus gitu. Ketika mereka gathering power, mereka mengambil empati masyarakat. Nah paling gampang nih orang main pakai empati nih. Nanti ini akan nyambung nih. Oh iya. Mainnya pakai empati nih. Wah kita kan cuma mau saling mencintai, kita kan mau begini, wah terus mereka campaign ke seluruh dunia. Pada hari ini mereka adalah kaum dihormati dan harus dihormati bahkan. Orang yang bicara tentang mereka, orang yang dibilang menentang human rights, orang yang menentang mereka, orang yang akan dikatakan pemikirannya ortodoks, kuno dan lain-lain, segala macam mendapatkan celaan. Nah pada hari ini orang yang homofobia justru yang ditreatment. Oh iya. Bukan lagi orang yang homoseksual atau LGBT, treatment sekarang homofobia gitu. Karena apa? Mereka berhasil gitu. Nah sekarang sayangnya nih, manusia nih sekarang nggak bisa orang lepas dari perbudakan, slavery terhadap social pressure, kecuali mereka menghambakan diri kepada Allah. Betul, just indeed bro. Ya. Gitu kan? Kita nih kebanyakan even kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bilang kita ikutin syariat. Kita marah terkadang kalau syariat Allah dihina dan lain-lain segala macam. Tapi di satu sisi lain, ketika terjadi yang namanya poligami ini, yang kita ketahui bahwasannya ini adalah syariat Allah, bro. Oke, bentar. Ngomongnya langsung jadi tone down gini sih pas ngomongin poligami. Gue gak tone down. Gue lagi mau menjelaskan ini sehati-hati karena gue kan bukan seorang ustadz gitu. Gue bukan seorang ulama yang memiliki keilmuan dan ini. Jadi gue di sini gak mau bikin fatwa. Gue di sini gak mau ngomong tentang hukum. Gue di sini gak mau ngomong tentang apa-apa ya. Gitu. Jadi yang mau gue bahas adalah stigma nih, mindset gue tentang poligami. Gitu. Oke, setuju. Oke. Sedangkan kita ini bisa lepas dari slavery ini, bisa lepas dari perbudakan ini kalau seandainya kita memperbudak diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dengan syariatnya kan. Betul. Oke, Allah yang menciptakan manusia, menciptakan dengan karakteristiknya laki-laki dan wanita itu berbeda. Allah ciptakan di antara mereka itu berbeda. Dari segala macam seginya berbeda gitu. Oh iya, betul. Bahkan Allah kan juga udah bilang kan yang di surat An-Nisa yang rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena apa? Karena emang Allah utamakan laki-laki di atas wanita gitu. Oke. Dengan mengatakan ini adalah gue mau buat poin sama lo. Kalau apa yang terjadi adalah gue nggak dihambakan oleh society ketika gue menghambakan diri gue kepada Allah. Ketika gue hanya mengatakan benar dan salah itu apa yang benar dan salah di sisi Allah gitu. Oke, nice. Kalau mereka kaum yang
mencela poligami, katakan dari mana lo bisa mencela poligami? Apa dasar salah dan benar lo gitu? Konsensus. Kalau lo pakai konsensus, zaman dulu konsensusnya beda sama hari ini. Gue nggak mau hukum yang berubah dari zaman ke zaman. Gue mau hukum yang sampai akhir zaman dia akan tetap bisa menyesuaikannya gitu. Wah, keren. Gue kan dulu kuliah di Sydney, bro. Gue kuliah di Sydney, gue banyak banget ya orang tahu gue Muslim. Gue nggak umpetin identitas gue sebagai seorang Muslim, jadi banyak banget pertanyaan tentang Islam. Jadi dari muka lu juga udah kelihatan, Nat. Iya, muka gue Arab ya kan. Iya. Terus dari stigma yang ada, ya aneh-aneh gitu pertanyaan mereka. Wah, gitu. Apa nih? Ketika gue ditanya itu gue tergagu gitu, gue tergagap gitu saat itu. Tapi habis itu gue cari tahu. Pasti karena setiap ada satu stigma kepada Islam, pasti Islam punya jawaban gitu. Karena ini agama yang diciptain sama penciptanya semua manusia. Bahkan orang yang menuduh pun diciptain juga sama Rabb kita yang menurunkan syariat ini. Bener, exactly. Setiap tuduhan dan setiap pemikiran yang hadir pada mereka itu semua pemikiran-pemikiran yang bisa dibantah. Kenapa? Karena Islam itu irrefutable gitu. Dan bahkan kan Allah sendiri memberikan statement, la tadaburun al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau ini datangnya bukan dari sisi Allah, nih saya akan menemukan pertentangan yang banyak, ya kan? Oh iya, benar. Nah, salah satu fitnah yang mereka tuduhkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh mereka sebagai, kalau zaman sekarang dibilangnya pedofil karena menikahi ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin. Nah, pada saat Aisyah Ummul radhiyallahu anha itu di usia 6 tahun. Iya. Dan mulai tinggal satu rumahnya. Kita kata ketika satu rumah di usia 9 tahun. Itu saat itu gue terbenung. Tapi ternyata setelah gue dapet jawaban, ini keren juga gitu. Jadi kita tanya balik kalau mereka kayak gitu. Jadi menurut lo berapa usia yang tepat? Menurut gue usia yang tepat ya 18 tahun. Karena waktu itu gue di Sydney kan. Oke. 18 tahun. Gue bilang, oke, di Amerika sebagian state 21. Di Indonesia 17 tahun gue bilang. Terus sebagian negara ada yang 12-13 tahun udah boleh nikah. Gue bilang, jadi kalau gue nikah di negara ini gue jadi pedofil di negara lain. Kalau gue nikah di negara ini gue jadi pedofil di negara lain. Gue bilang, oh iya ya? Gimana gue bilang, dan negeri gue nih negeri third world country, gue bilang Indonesia. Third world country di mana negeri yang cukup miskin, ada banyak kemiskinan, tingkat miskinannya gitu, nggak lebih seperti kalian yang udah negara maju. Terus gue bilang, kalau di agama gue intinya ada dua. Secara psikologi dan secara physically dia udah siap untuk menikah, ditandai dengan menstruasi berarti siap untuk dibuahi. Yang kedua lagi secara psikologi dia ditanya tentang kesediaannya menikah, karena nggak boleh seorang wali memaksa anaknya menikah. Dalam Islam. Jadi kalau dia merasa oh ya udah gue mau nikah, gue udah ini, berarti secara psikologi dia udah ready untuk menerima konsekuensi pernikahan. Nah, kalau masalah fisiologi, masalah fisiknya dia sendiri, dia udah siap dinikahi ketika dia siap dibuahi. Karena menstruasi. Nah, ini bisa diterapkan di setiap negara, di setiap apa dan lain-lain. Itu jawaban pertama gue. Wah, keren. Itu udah pertanyaan yang bisa menjawab untuk setiap zaman, yang bisa mengatakan bahwasannya Islam itu agama yang akan cocok hukumnya setiap zaman, nggak berubah-berubah. Iya, betul. Bisa berubah gitu. Bahkan nggak perlu waktu yang menjawab perubahan lo. Bahkan perbedaan geografis aja udah merubah jawaban lo, karena hukum di setiap negara yang ada di dunia ini beda-beda. Sedangkan Islam ini punya tolak ukur gitu. Exactly. Rasul SAW yang setiap perilakunya akan disorot oleh kaum musyrikin Mekah. Karena apa? Karena mereka ingin menjatuhkan integritas Nabi SAW yang dikatakan pemecah belah, dikatakan penyihir, orang gila, dukun, dan lain-lain. Apakah dia nggak akan mencela kalau seandainya memang pada zaman itu secara adat istiadat dan ilmu sosial itu adalah perbuatan yang salah menikahi? Ini yang ngasih bapaknya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq. Dan bahkan sebelum Rasulullah SAW nikahin, udah ada yang ngelamar. Oh iya? Jadi secara norm saat itu, norma adat istiadat nggak salah. Kalau nggak itu udah bakal jadi celaan habis. Oh, asli. Jadi celaan habis sama masyarakat Mekah, apalagi Nabi ya SAW yang lagi dicari sama kesalahan. Iyalah pasti. Secara fisik Nabi nggak melakukan kesalahan di situ. Dari secara psikologi nggak ada, karena Aisyahnya bersedia radhiyallahu anha, bahkan bapaknya pun bersedia menikahkannya langsung pada dengan Nabi SAW. Yang ketiga, secara norma juga nggak jadi kesalahan di sana, karena secara hukum dahulu memang wanita umur segitu dinikahi. Oke. Gitu. Dapat gue. Jadi apa keberatannya? Sedangkan lo tuh berubah-berubah. Bisa jadi gue nikah di Indonesia umur 17 tahun, saat itu gue pindah ke Australia, gue bilang gue nikah, lo bilang gue pedofil. Iya bener juga. 18 tahun baru boleh nikah. Apalagi gue ke sebagian state di Amerika 21 baru boleh nikah. Nah ini yang gue bilang lo gak konsisten. Kenapa? Karena lo gak punya Allah untuk menentukan benar dan salah. Lo menentukan benar dan salah berdasarkan konsensus, dan itu berubah-berubah. That's right. Nah, maka gue mau katakan stigma ini yang kita buat, kenapa poligami ini salah? Kenapa? Karena society. Artinya kita bukan ngambil dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, gila, gue makin dapet nih. Gue nggak yakin sih ini bakal part 1 part 2 nih, kayaknya bakal panjang banget nih. Jangan gitu dong bro.
Lo kan pernah menjadi praktisi poligami, ya kan? Apa kira-kira yang ada di pikiran lo yang membuat lo pada saat itu di umur lo yang 30 itu untuk melakukan poligami? Gue dari sebelum nikah sama istri gue sekarang, dari sebelum nikah pas gue udah mau nikah, gue udah ngomong sama dia, emang yakin mau nikah sama aku? Gue bilang, konsep hidup aku tuh poligami, gue bilang. Oh gile, keren. Ini David Beckham nangis nih denger begini nih. Bukan masalah kayak gitu bro, karena gini, orang mengatakan lu poligami dasar lu kuat nafsu, misalnya kayak gitu kan. Bener. Iya, gue bilang kuat nafsu bukan hal yang negatif, orang bayar buat bikin kuat nafsu, gue bilang. Nah iya. Yang jadi masalah bukan kuat nafsu, karena untuk jadi kuat nafsu, even orang tuh bayar buat itu. Dia bayar dokter, dia bayar obat-obatan, terapi yang jutaan mereka untuk jadi kuat nafsu. Nah, justru kita melakukan poligami karena mengendalikan nafsu kita. Wih, keren. Karena kita hanya mau menempatkannya di tempat yang Allah ridhoi. Masya Allah. Bukankah Rasulullah SAW juga bilang, pada istrimu terdapat sedekah? Ah iya. Lalu sahabat kan berkata kan saat itu, kira-kira begini ya maknanya. Masa kita menyetubuhi istri kita melepaskan syahwat kita kepada istri kita, pahala? Lalu Rasul kan menjawab, apabila kau menempatkan di tempat yang salah, dosa nggak? Dosa. Maka menempatkan tempat yang benar, pahala. Nah sekarang Allah jadikan agama ini boleh 4. Itu karena apa? Karena Allah yang menciptakan laki-laki tahu kalau seandainya 1 dikasih batasnya dan lebih dari 1 itu dosa. Dengan psikologi laki-laki yang seperti ini, bahkan laki-laki nggak akan bisa menjalankan syariat ini, sedangkan syariat ini nggak pernah bertentangan dengan fitrah. Nah ini bener. Kalau memang laki-laki dibatasi atau dikasih limitasi, udah selesai. Iya kan? Selesai. Artinya jadi Allah yang Ar-Rahman, dia Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, Allah yang Al-Hakim, Maha Bijaksana, yang Maha Mengetahui dan lain-lain, mengetahui bahwa laki-laki memang dikasih 1 dia bakal durhaka, dia bakal ngelanggar, dia bakal melakukan fahisyah, dia bakal melakukan hal-hal yang dosa gitu. Makanya dikasih batas 4, tapi dikasih rules yang restrictionnya luar biasa gitu. Nah, kenapa lu dasar sama kuat nafsu doang? Ya bilang orang bayar buat kuat nafsu. Tapi gue cuma mau nafsu gue dikendalikan. Dengan cara menempatkannya pada tempat yang halal. Wah keren, Masya Allah. Itu ini sekarang kalau gue cuma kuat nafsu doang, sekarang nih di mana-mana nih bayar aja nih. Yang kata orang, lu ngapain sih nikah lagi, Nat? Beli putus. Gitu kalau kita ngomong di teman-teman kita yang pada ya alhamdulillah rabbil alamin, Allah telah jauhkan kita dari lingkungan tersebut. Walaupun kita masih tidak juga bermusuhan dengan mereka, kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka, tapi stigma itu ada pada mereka dan kita masih main sama mereka, masih bersentuhan di dunia perdagangan, di dunia olahraga. Kadang-kadang kalau kita lagi olahraga bareng, itu kalau seandainya mereka lihat dulu poligami, ngapain poligami, repot-repot, mesti nafkahin, mesti ini, beli putus aja lah. Karena mereka mindsetnya poligami itu selalu dengan syahwat. Nah itu. Padahal syahwat itu bukan cuma masalah teranjang. Banyak. Gitu. Iya, luas. Syahwat itu bukan masalah ranjang. Syahwat itu rasa cinta kita kepada seseorang, itu syahwat. Bener, tapi kenapa terframingnya adalah yang nafsu ranjang ya?